Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Nah, untuk kesempatan kali ini di pertemuan pertama kita, Usada akan menjelaskan mengenai pola bilangan. Ya, apa sih pola bilangan itu? Jadi, pola bilangan adalah susunan bilangan ya yang mempunyai bentuk yang teratur. Ya, dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Jadi nanti ada susunan bilangan ya, ada angka-angka. Nanti dari satu angka ke angka yang lain itu ada polanya ya. Kayak gini misalnya sudah contohin untuk bilangan asli. Bilangan asli mulai dari berapa sih? Iya, benar, mulai dari 1, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke N ya. Suatu bilangan. Sini sudah lambangin N itu adalah suatu bilangan lainnya. Kemudian di sini ya ternyata suku pertama dari bilangan asli ya, ini suku pertamanya berapa nih angkanya? 1 ya kan? Nah, jadi dilambanginnya U1. Ini U besar ya. U1 ini adalah suku pertama dari bilangan asli. Nah, kemudian ternyata 2 adalah suku kedua dari bilangan asli. Nah, begitu pun seterusnya. 3 itu suku ketiga, 4 suku keempat, 5 suku kelima, 6 suku ke-6. Berarti kalau untuk suku ke N apa? Ya, bilangan N itu sendiri, ya kan? Jadi misalnya kalau saya nanya, suku ke-20 dari bilangan asli berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Jawabannya 20 itu sendiri, ya. Jadi untuk bilangan asli, suku kesekian itu adalah bilangan itu sendiri, ya. Misalnya lagi, suku ke-11 dari bilangan asli. Ya, 11, ya kan? Nah, sekarang coba kalian tulis di komentar ya. Suku ke 24 dari bilangan asli itu berapa ya? Tulis di komentar ya. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nanti kita tuh bakal menentukan rumus ya. Rumus atau bisa disebut dengan formulanya ya. Formula untuk menentukan suku ke N. Kenapa nentuin suku ke N? Karena bilangan itu kan banyak ya. Semakin positif semakin besar kan angkanya. Nah, jadi untuk menghindari kita ngitungnya kelamaan ya, jadi nanti kita tentuin formula untuk suku ke N-nya ya. Kayak misalnya nih, kalau suku ke 100 untuk bilangan asli ya tetap 100 ya kan. Oke, bisa lanjut? Lanjut ya. Kalau udah paham boleh tulis di komentar bawah ya. Terus gini, paham gitu. Atau kalau masih ada yang kurang paham boleh ditulis juga di komentar belum pahamnya di mana. Oke? Nanti usah ada jawab. Terus ada jelasin juga. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, tentukan pola pada susunan dan tentukan 3 bilangan berikutnya ya. Nah, ini gini ada polanya nih tadi ya. Pola yang teratur, coba kita lihat polanya. Ini ada bilangan 1, kemudian 5, 9, 13. Dari 1 ke 5, ternyata penambahannya berapa? 4 kan? Berarti 1 ke 5 itu plus 4. Ternyata dari 5 ke 9 itu polanya juga sama, ditambah 4 ya kan. Ternyata 9 ke 13 juga ditambah 4 ya kan. Berarti pola untuk yang A ini itu adalah plus 4. Jadi 3 bilangan berikutnya berapa nih? Ya kan? Tinggal diapain? Ya benar, tinggal ditambah 4 juga ya. Berarti 13 tambah 4 berapa? Ayo. 13 tambah 4. Ya benar, 17 ya. Kemudian 17 tambah 4 juga ya kan. Ini juga sama ya, nanti hasil ini ditambah 4 juga. Dapat deh bilangan semuanya tiga-tiganya ya. Nah, ini bisa di sendiri ya 2 ya. Tulis jawabannya di komentar di bawah. Oke, nanti usah dicek jawaban kalian. Kemudian untuk yang B nih kita lihat. Cari dulu polanya ya, tentuin. Dari 1 ke 3 ya kan. 1 ke 3, terus 3, 9, habis 9, 2, 7. Wah, ini kelihatan nih. Ya nggak? Polanya apa coba? Ada yang tahu? Yang tahu tulis di komen ya. Ya, benar. Ini itu pola perkalian ya. Jadi 1 ke 3 itu kan dikali 3 ya. 3 ke 9 itu dikali 3 ya. 3 kali 3 dapat 9. 9 kali 3 dapat 27. Berarti untuk 3 angka berikutnya juga sama kan polanya? Ya, sesuai tadi definisi teratur, ya kan? 27 dikali 3 berapa? Ya, ditulis ya di jawaban ya, di komentar. Ini juga dari sini, buat dapat jawaban di sini, berarti juga dikali 3. Ini juga kali
3. Oke, tulis jawabannya di bawah komen. Terus ada cek satu-satu. Oke, kemudian ini udah bisa ya. Kalau ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, boleh tulis juga di komentar. Nanti Ustazah jelaskan lagi ya, Ustazah kasih tahu. Bisa lanjut? Kalau lanjut, kasih jempol. Oke, kita lanjut. Selanjutnya Ustazah mau jelasin macam-macam dari pola bilangan ya. Yang pertama ini ada pola bilangan persegi atau kuadrat. Jadi pola bilangan persegi itu sebenarnya sama aja sama pola bilangan kuadrat. Udah pada tahu kan bilangan kuadrat? Iya, kayak 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat ya. Nah, di sini sudah tulis ada barisan bilangan 1, 4, 9, 16 ya. Nah, 1 itu kan sama aja dari 1 kuadrat ya kan. 4 itu dapat dari 2 kuadrat. 9 itu 3 kuadrat. 16, 4 kuadrat. Sampai bilangan lainnya ya. Ini sudah sudah lambangin sampai ke n kuadrat ya. Nah, ini sama kayak tadi. Berarti untuk suku pertama dari bilangan kuadrat ya kan, itu adalah 1 ya. Berarti untuk suku kedua berapa? 4 ya, U2-nya 4. Suku ketiganya berapa? Bukan 3 pangkat 2 ya. Hasil dari 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti U pangkat 3 U pangkat 3 U ketiga atau suku ketiga itu 9 ya kan. Terus untuk suku keempat berapa? 4 pangkat 2, 16. Begitupun untuk bilangan lainnya ya. Berarti untuk suku ke n juga gitu. Polanya dikuadratkan ya, gini. Berarti formulanya apa? Formulanya untuk suku ke n itu sama aja n kuadrat. Atau untuk suku atau bilangan lainnya itu sama aja bilangan tersebut dikuadratkan. Ya, kayak misalnya ini sudah contohin. Tentukan suku ke-20 dari pola bilangan kuadrat. Nah kan rumusnya tinggal kita substitusi. UN yang ditanyakan U10 ya, U20. Berarti kan U20 ya, kita masukin n jadi 20 sama dengan n kuadrat. Berarti 20 dikuadratkan. Berapa 20 kuadrat? 400. Berarti suku ke-20 dari bilangan kuadrat, pola bilangan kuadrat itu adalah 400. Gimana? Bisa? Bisa ya? Kalau masih ada yang kurang paham boleh tanya, oke? Coba sekarang bisa ditanya. Nanti kalian jawab di komentar ya. Kalau suku ke-12 dari pola bilangan kuadrat berapa ya? Coba ditulis di bawah, oke? Biar sudah tahu kalian sudah paham atau belum. Lanjut ya, sekarang pola bilangan persegi. Nah, ini yang sudah bilang persegi itu sama aja pola bilangan kuadrat. Kenapa? Coba kita cek ya. Di sini. Misalnya kamu beli kelereng. Ini sini ada kelereng 1, ini kelerengnya 4. Yang sini kelerengnya ada berapa? 6 ya. Di sini kelerengnya ada berapa? 16 ya kan. Nah, di sini coba lihat. Di sini 1, ini 1 ya kan. Ini 2 ya kan. Di sini juga 2. Di sini berapa? Isinya 3, yang di sini 3 ya kan. Nah, berarti di sini berapa? Ini juga 4, di sini 4 ya kan. Nah, coba kalau kita gabungin jadi 1 kelerengnya, itu bentuknya apa sih? Nih. Ini jadiin 1. Jadi persegi kan? Nih, ini jadi persegi nih, ya kan? Nah, jadi persegi. Nah, persegi nih. Nah, rumus persegi apa sih? Luas persegi? Ya, benar, sisi kali sisi ya. Jadi sisi kali sisi itu kan sisi kuadrat ya. Nah, ini juga sama nih. Suku pertama U1-nya 1 ya kan? U1-nya 1. U2-nya berapa nih? 4 ya kan? Sisi kali sisi ya 4. Terus U3-nya berapa? Sisi dikali sisi berapa ini? 9. U4-nya berapa nih? 4 kali 4 berapa? 16. Berarti untuk suku, misalnya suku kelima tinggal diapain? Mau bikin kelereng banyak sampai 5 kali, sisinya 5, terus ke atasnya juga 5, kelamaan ya kan. Nah, biar gampang kita pakai formula ya. Tadi formulanya ini kan bentuknya kayak persegi ya. Nah, ternyata sisi yang bawah ini sama dengan sisi yang atas ya kan. Ini juga sama nih, bawah atas ya kan, bawah atas. Nah, angkanya juga sama nih, sama-sama 3. Berarti untuk suku ke n itu sama aja ya, ininya n ya kan, ini juga n ya kan. Berarti apa? N dikali n. N kali n apa? N
kuadrat. Sama kan? Ya. Jadi pola bilangan persegi ini itu sama aja dengan pola bilangan kuadrat ya. Lihat nih, formulanya sama-sama n kuadrat. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, alhamdulillah kalau pada paham ya. Kalau sudah tanya untuk suku ke ini kan suku keempat, suku ke-6 nanti kalian tentuin ya suku ke-6 itu berapa. Atau sudah kasih tahu suku ke-6? Tinggal pakai masukin aja ke sini. U6 sama dengan 6 kali 6. Berarti 6 kuadrat berapa? 36. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pola bilangan persegi panjang. Jadi agak beda dikit nih, persegi sama persegi panjang, ya kan? Kalau persegi kan sisinya sama semua. Nah, kalau persegi panjang kan ada panjang yang lebih panjang daripada lebar, ya. Nah, kita lihat nih, misalnya tadi sama kayak tadi, kamu beli kelereng, ya. Yang pertama ada 2 kelereng. Ini ada berapa kelereng? Ada 6 kelereng, ya kan? Yang ini ada berapa kelereng? Ini ada 12 kelereng, ya kan? Coba kita lihat polanya ya. Dilihat polanya ini sudah kasih warna biru biar beda. Nah, ini berapa? 1 ya. Lebarnya 1, panjangnya berapa ini? 2, ya kan? Ini sekarang lebarnya berapa? 2, panjangnya berapa? 3, ya kan? Terus yang ini lebarnya berapa? 3, panjangnya berapa? 4, ya kan? Nah, berarti ini kan sama aja 2 ini bisa kita dapatkan dari panjang kali lebar, ya kan? Dari persegi kan panjangnya 2, lebarnya 1. Kan biasanya kalau dalam matematika kita urutin ya dari yang terkecil, berarti 1 kali 2 gitu. Terus kalau yang ini dapat dari berapa? 2 kali 3, ya kan? Kalau yang ini berapa? 3 kali 4 ya. Berarti kalau untuk suku ke N berapa dong? Ya, untuk yang kelerengnya lebih banyak dari ini gimana nanti? Ya kan? Nah, ini sudah lambangin dulu ya. Ini berarti untuk suku pertama dari pola bilangan persegi panjang itu jawabannya 2, ya kan? Kalau suku keduanya berapa? 6. Suku ketiganya berapa? 12. Nah, coba diperhatikan baik-baik ya. Nih, diperhatikan baik-baik. U2 itu didapat dari U1 didapat jawabannya 2. 2 ini dapat dari mana? 1 kali 2. 1 dikali bilangan setelahnya, ya kan? 1 setelahnya kan angka 2. Ini juga sama. 2 dikali bilangan setelahnya. Setelah angka 2 berapa? 3. Ini juga sama. 3 dikali bilangan setelahnya berapa? 4, ya kan? Setelahnya itu kan 3 tambah 1 kan? 4. Nah, berarti ini berlaku juga nih untuk suku ke N, ya kan? Suku ke N gimana? Berarti UN sama dengan panjangnya ini kan 1, 2, 3. Suku 1 tetap 1 ya. Berarti ini kita ganti jadi N, ya kan? Panjangnya lebih panjang dari lebar. Lebih berapa? 3 ke 4 lebih berapa? 2 ke 3 lebih berapa? 1 ke 2 lebih berapa? Lebih 1. Berarti N ditambah 1 ya, gitu. Tinggal masukin deh ke rumus, ya kan? Rumus persegi panjang, panjang kali lebar, ya kan? Berarti N dikali N plus 1 gitu deh. Udah dapat deh rumusnya. Ini formulanya, ya. Nah, formulanya gimana? Ini sudah contohin deh, misalnya ini udah dapat ya, suku ke 1 udah dapat, 2, 3 udah dapat. Misalnya sudah mau lanjutin untuk suku keempat ya. Kalian gak perlu ngurutin nih, bikin lingkaran lagi ya. Bikin lingkaran lagi sampai bawahnya. Ini kan bawahnya 4 ya terakhir. Berarti terakhir yang untuk suku keempat bawahnya 5. Gak perlu ya. Langsung aja masukin ke formula ya. Biar kalian lebih simple. Oke? Masukin ke formula. Formulanya apa tadi? UN sama dengan N dikali N plus 1, ya kan? Yang ditanya misalnya suku ke 4, berarti kita N ganti angka 4. Sama dengan N-nya masukin 4 dikali N-nya tadi 4 ya. 4 ditambah 1. Kenapa tambah 1 tadi? Karena lebihnya 1 ya, bedanya. Ini 3 ke 4 kan lebih 1. 2 ke 3 bedanya 1. Ya, jadi dikali sama bilangan setelahnya. Tinggal kita masukkan ya nilai. Dicari hasilnya 4 dikali 4 tambah 1 berapa? 5. 5
kali 4 berapa? 20. Berarti suku keempat dari pola bilangan persegi panjang adalah 20. Mau dibuktiin? Boleh. Coba kita gambar ya. Wah, ada gambar nggak ya? Nah, kita gambar deh. Kita buktiin. Bener nggak sih ada 20? Ini kita lanjutin gambar ya. Untuk U3 berarti U4. Ada 20 nggak sih? Kita buat. Ini kan tadi udah 4. Berarti bikin yang sampingnya 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Terus bikin ke atasnya. Di sini udah 3. Berarti lebih 1. Berarti di sini 4 tuh 2. Nah, udah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nih juga 1, 2, 3. Nah. Coba dihitung deh. Dihitung baik-baik. Ada berapa ini semuanya kelerengnya? Ya, sama nggak? Sama ya. Ada 20 ya. Jadi mana lebih simpel yang mana? Masukin ke rumus atau dibikin gambar satu-satu ya. Ya. Kalau angka yang masih kecil mah masih gampang ya. Pakai gini gambar boleh. Nanti kalau ditanya misalnya suku ke 100. Nah, yo bingung suku ke 100. Kamu nanti bikin kelerengnya banyak ya kan? Ini sudah bantuin. Kalau suku 100 berarti U100 sama dengan ya kan? Tadi rumusnya ini ya. N-nya kan 100 dikali N plus 1 berarti 100 tambah 1 berapa? 100 dikali 100 tambah 1 101. Kemudian tinggal dikali berapa? 100 kali 101 ya. Tinggal diisi deh. Bisa? Oke, paham ya? Bisa lanjut? Ini yang terakhir nih, pola bilangan segitiga ya. Terakhir, pola bilangan segitiga. Oh ya, ini sudah tinggal tambahin nih. 101 tambah 0 2. Nah, berarti untuk suku ke 100 pola bilangan persegi panjang ternyata 10.100. Nanti kalian bikin lingkaran di penuh nih kertas kayaknya. Apa muat kali ya? Ya. Jadi untuk suku ke 100 itu jawabannya 10.100 ya. Oke, paham ya? Kalau masih ada yang bingung boleh tulis di komen apa yang masih kurang pahamnya di mana gitu ya. Nanti Ustazah bantu biar paham. Terus yang terakhir ada pola bilangan segitiga. Nah, ini sebenarnya pola bilangan segitiga itu bisa kita ambil dari pola bilangan persegi panjang ya. Tadi pola persegi panjang masih ingat nggak? Ya, persegi panjang tadi pola bilangannya apa? U ke N sama dengan N dikali N plus 1 gitu kan. Nah, jadi ini ya sebenarnya bisa kita ambil dari persegi panjang ini kalau kita tambahin. Nah, ini juga 1, 2, 3 ya kan. 1 terus 2. Nah, ya kan. Ya, jadi kebentuk apa nih? Jadi persegi panjang lagi kan? Nah, jadi sebenarnya ya pola bilangan segitiga ini sebenarnya adalah setengah dari persegi panjang ya. Nih, ini kan segitiganya nih, ini segitiga. Ya kan setengahnya kan? Ini juga nih setengahnya. Nah, ya kan? Berarti untuk formula suku ke N-nya ya kan tinggal kali 1/2 karena itu kan setengah dari persegi panjang ya kan, atau dibagi 2. Jadi ini nih rumus tadi untuk pola bilangan persegi panjang dibagi 2 gitu deh. Oke, bisa? Nah, ini kayak misalnya nih. Ini kan berarti suku ke 1 kan kita ambil segitiganya ya. Yang ini kan nggak dipakai nih. Ini nggak dipakai. Kita coret deh karena nggak dipakai. Ini coret ya. Nah, ini dicoret. Ini coret ya. Kita ambil segitiganya. U1-nya ada berapa kelerengnya? 1. U2-nya berapa? 3. U3-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya kan? Nah, berapa untuk suku keempat? Suku keempat ya udah tinggal simpel aja kalian masukin ke rumus ya daripada bikin kelereng kebanyakan ya kan? Berarti U4 sama dengan ya kan? N-nya 4 ya. 4 tambah 1 dibagi 2. Ya kan? Nah, ingat. Jatuh. Ini kita kerjakan dalam kurung dulu ya. Berarti 4 dikali 4 tambah 1 berapa? 5 dibagi 2. Wah, ada yang bisa disederhanain? Ada yang bisa? Ini ya, 4 sama 2 ya. Berarti dicoret. Ya kan kita sederhanain sama-sama dibagi 2.
2 kali 5 berapa? 10. Berarti untuk suku keempat itu 10 ya. Kalau mau digambar juga boleh. Misalnya nih, ini kan ini 1, ini 2, ini 3. Berarti sekarang alasnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Hitung. Sama nggak? Ada berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sama. Ya, udah kita buktikan nih ya. Jadi apa tadi formulanya untuk pola bilangan segitiga? Tinggal pola bilangan persegi panjang ya kan, n kali n plus 1 tapi dibagi setengah ya, atau dibagi gimana ya, n dikali n plus 1 tapi dibagi 2 ya, bukan dibagi setengah, dibagi 2 karena segitiga ini merupakan 2 kalinya ya kan. Segitiga ini adalah setengahnya dari persegi panjang ya. Kalau ada 2 segitiga berarti nanti jadi bentuk persegi panjang utuh. Oke? Sip. Kalau masih ada yang bingung boleh ditanya ke Ustazah ya. Nanti tulis aja kalian di komentar. Ustazah kasih penjelasannya kalau masih ada yang bingung, oke? Ya, ini jadi pola bilangan segitiga untuk formulanya yang ini ya. Nah, nanti rumus-rumusnya dicatat ya. Ya, jadi ini tugas untuk pertemuan pertama kalian ya. Ada 3 nomor. Kemudian, oh ya boleh di screenshot dulu. Nah, nanti kalian bikin rangkuman juga ya. Rangkuman dari tadi materi yang sudah jelasin. Kalian catat yang penting-penting aja ya. Kayak misalnya tadi rumus yang udah kita temukan. Nah, terus juga kalau mau kasih pesan-pesan gitu ya tentang pembelajaran kita hari ini, sama buat masukan untuk pembelajaran berikutnya juga boleh. Terus setelah itu difoto, upload ke GCL, oke? Kalau gitu saya tutup dulu ya pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jangan lupa subscribe ya untuk video materi selanjutnya. Dadah!